Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam proses pembelajaran online pada mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi MPD pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswadi MPD dan semua sahabat-sahabat dan teman-teman yang mengikuti mata kuliah penelitian tindakan kelas. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah teori pengembang ilmu. Perkenalkan, nama saya Hesti Fazriana yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Adinda Yasmina Ramadanti. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian materi, dan penyajian materi, sesi tanya-jawab, sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Adinda untuk membacakan materi yang pertama. Pentingnya ilmu. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjagamu dan kamulah yang akan menjaga harta. Ilmu adalah hakim yang memutuskan berbagai perkara, dan harta adalah yang dihakimi. Ketika mati, para penyimpan harta yang tersisa hanyalah para pemilik ilmu. Walaupun mereka telah tiada, akan tetapi pribadi mereka tetap ada pada hati manusia. Pentingnya ilmu. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kaum-kaum dan menjadikan mereka berada dalam kebaikan, sehingga mereka akan menjadi panutan dan menjadi para imam. Jejak mereka akan diikuti, perbuatan mereka akan dicontoh serta pendapat mereka akan disegani. Ilmu itu menghidupkan hati dari kebodohan dan yang menerangi pandangan dari semua kegelapan. Adab menuntut ilmu. Pertama ada niat, yang kedua bersungguh-sungguh, tiga terus-menerus, yang keempat sabar dalam menuntut ilmu, yang kelima menghormati dan memuliakan guru, yang keenam baik dan sopan dalam bertanya. Kewajiban menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Kewajiban menuntut ilmu tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan saja, tetapi ilmu pengetahuan agama yang hukumnya fardhu ain. Kategori ilmu yang wajib dipelajari fardhu ain yaitu wajib dipelajari seperti akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua ada fardu kifayah perlu dipelajari agar memenuhi kebutuhan diri, masyarakat, dan negara. Kewajiban mengamalkan ilmu. Ali radhiyallahu anhu berkata, ilmu membisikkan untuk diamalkan. Kalau seseorang menyebut, maka ilmu itu akan bertahan bersama dirinya. Bila tidak demikian, maka ilmu itu akan pergi. Percuma saja banyak belajar, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ilmu yang dipelajarinya menjadi ilmu yang biasa saja tanpa mendapat faedah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang alim itu ialah orang yang beramal dengan apa yang dia tahu. Selanjutnya, makna ganda ilmu ada tiga. Yang pertama, ilmu berarti pengetahuan, knowledge. Yang kedua, ilmu sebagai proses atau rangkaian aktivitas. Yang ketiga, ilmu sebagai metode. Makna ganda ilmu. Maka arti ganda daripada ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif dengan bermacam-macam metode berupa aneka prosedur serta tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan-kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan untuk tujuan menuju kebenaran, mendapatkan pemahaman, memberikan penjelasan ataupun melakukan penerapan. Ilmu sebagai aktivitas penelitian. Ilmu adalah suatu aktivitas manusia, yakni perbuatan melakukan sesuatu yang dilakukan oleh manusia.
Ilmu suatu rangkaian aktivitas manusia yang sifatnya rasional, kognitif, dan teleologis. Pengertian dari aktivitas rasional itu adalah kegiatan yang menggunakan kemampuan pikiran untuk menalar yang berbeda-beda dengan aktivitas berdasarkan perasaan atau naluri. Ilmu menampakkan diri sebagai kegiatan penalaran logika dari pengamatan empiris. Selanjutnya ada kognitif. Kognitif adalah rangkaian aktivitas seperti pengenalan, penerapan, pengkonsepsian, dan penalaran manusia yang dapat mengetahui dan mendapatkan pengetahuan akan suatu hal. Sedangkan teologis itu adalah mengarah pada tujuan tertentu karena para manusia atau ilmuwan dalam melakukan aktivitas ilmiah memiliki tujuan yang ingin dicapai. Setelah itu ada ilmu sebagai metode ilmiah. Penelitian menjadi suatu rangkaian aktivitas itu mengandung prosedur tertentu, yaitu serangkaian acara dan langkah tertib yang mewujudkan pola tetap, disebut juga metode. Nah, untuk menugaskan bidang keilmuan dipakai istilah metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu adalah prosedur yang mencangkup berbagai tindakan pikiran, pola kerja, tata langkah, dan cara teknis untuk memperoleh pengetahuan baru atau memperkembangkan pengetahuan yang sudah ada. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur dari metode ilmiah. Ada 4 di sini. Ada pola yang pertama ada pola prosedural, meliputi pengamatan, percobaan, pengukuran, survei, deduksi, induksi, analisis, dan lainnya. Yang kedua ada tata langkah, itu meliputi penentuan masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, penurunan kesimpulan, dan pengujian hasil. Yang ketiga ada berbagai teknik, meliputi daftar pertanyaan, wawancara, perhitungan, pemanasan, dan lainnya. Yang keempat itu ada aneka alat, yaitu meliputi timbangan, meteran, perapian, komputer, dan lainnya. Selanjutnya ada ilmu sebagai pengetahuan sistematis. Ilmu suatu kumpulan pengetahuan sistematis. Nah, ciri sistematis itu bahwa berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan-hubungan ketergantungan dan teratur. Ciri pokok ilmu empiris, objektif, dan verifikatif. Dengan memiliki pengetahuan ilmiah, manusia berharap dapat membuat ramalan tentang peristiwa mendatang dan menerangkan atau menguasai alam sekelilingnya. Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan, atau individu untuk tujuan mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan, ataupun melakukan penerapan. Ilmu itu wajib untuk dipelajari dan diamalkan, karena dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat kaum-kaum dan menjadikan mereka berada dalam kebaikan. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.